Halo semuanya, Ultraman Decker episode 22 baru saja tayang. Episode kali ini lebih berfokus ke Agams yang sampai sekarang jadi musuh utama untuk Decker dan God Select. Episode kali ini akhirnya mengungkap gimana masa lalu dari Agams dan alasan kenapa dia sangat membenci manusia. Lelia juga muncul lagi dengan lebih jelas ya. Dan ternyata dia adalah istri dari Agams yang tewas karena ulah Sophia yang tak sengaja dibawa manusia ke planet Basdo. Dan akhirnya identitas Kanata sebagai Decker pun ketahuan oleh Ryumon dan caranya pun gak diduga sebelumnya. Langsung aja kita bahas Ultraman Decker episode 22. Nah, episode dimulai dengan Agams yang lagi bersama Lelia di planet Basdo. Mereka lagi bersenang-senang dengan anjing peliharaan mereka, dimana pada saat itu planet Basdo sebenarnya udah ditutup dengan kubah Sophia, sama seperti yang terjadi pada bumi. Hingga tiba-tiba Sophia mengamuk dan menyerang dengan membabi buta yang sampai-sampai menghabisi Lelia, istri dari Agams. Dan ternyata semua itu hanya mimpi flashback dari Agams ya. Jelas ini adalah alasan utama ya kenapa Agams sering ngucapin kata-kata yang dulu diucapin Lelia, yang ternyata adalah mendiang istrinya. Sekaligus jadi pemicu Agams bisa punya kebencian yang teramat dalam pada manusia. Lanjut, Agams menghubungi Kapten Murahoshi untuk datang ke tempatnya. Pertemuan itu diawasi semua anggota God Select yang punya tugasnya masing-masing. Kayak Ryumon yang pakai sniper untuk jaga-jaga ya kalau aja Agams itu menyerang kapten. Awalnya itu Agams masih kayak basa-basi ya guys ngomongin soal anggota God Select. Karena pas dia masih jadi Asakage itu kapten emang pernah diskusin hal itu biar Agams yakin gitu kalau Kanata, Ryumon dan Ichika itu kemampuannya udah lumayan. Dan di sini hampir aja identitas Kanata sebagai Decker itu terbongkar ya. Cuman kapten menyuruhnya langsung to the point aja mau ngomongin apa gitu. Agams akhirnya menjelaskan alasan kenapa dia begitu membenci manusia. Yang mana dulunya planet Basdo adalah tempat yang indah dengan teknologi maju. Hingga suatu hari sebuah pesawat mendarat darurat dan membawa Sophia yang akhirnya menyerang Basdo. Dan ya, pesawat itu adalah milik manusia di masa depan guys. Karena ternyata sebelum itu manusia yang berekspansi ke luar angkasa tak sengaja bertemu dengan Sophia yang mereka lawan bersama Ultraman Decker dan Daina ya. Sesuai rumor, Daina pakai Miracle Tap. Dan dilihat dari gayanya juga udah jelas ya, Decker yang ini adalah Decker asli, yaitu Asumi Decker, keturunan dari Asumi Kanata. Jadi awalnya niat Basdo Seijin tuh sebenarnya baik ya, mau ngebantu manusia yang lagi ngelawan Sophia ya kan. Cuman karena Lelia jadi korban, Agams pun marah dan menyalahkan manusia gitu. Cuman kalau dipikir lagi emang manusia yang salah sih, sekalipun kalau itu gak disengaja ya. Nah, soal Daina, perannya di sini hampir sama dengan kemunculannya di Ultraman Saga, yang mana dia tak sengaja datang ke tempat yang berkonflik dan ngebantu mereka melawan musuh. Yang masih belum terungkap itu gimana caranya Asumi Decker bisa berubah jadi Ultraman Decker. Itu belum dijelasin. Walaupun sebelumnya ada rumor atau teori yang bilang kalau Deflacer itu diciptain oleh manusia. Cuman itu belum pasti ya. Kemungkinan dijelasinnya sih di movie-nya Decker. Karena di sana ada Dines juga ya kan, yang bentuknya mirip banget sama Decker. Harusnya mereka ada hubungannya lah. Lanjut, Agams ternyata membawa kalung milik Profesor Shigenaga yang fungsinya itu adalah untuk mengontrol kaiju. Agams yang tahu kalau dia dikepung God Select pun memanggil Chandora. Cuman kerjasama God Select berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba Agams merasa kesakitan dan muncul bentuk Sophia di bagian pipinya. Ternyata dugaan kapten benar ya, kalau Agams juga menggunakan kekuatan dari Sophia, yang clue-nya juga udah ditunjukin di episode sebelumnya. Itu juga alasan kenapa saat pengujian Traveser banyak kaiju yang bermunculan ya kan, karena mereka ngerasa terancam gitu dengan kekuatan Sophia yang ada di dalam Traveser. Setelah Agams kabur, God Select pun kembali ke markas. Terjadilah percakapan antara Ichika, Ryumon, dan Kanata, di mana Ichika itu kepikiran soal manusia yang terus berekspansi keluar angkasa, yang otomatis itu mereka diuntungkan, cuman akibatnya Basdo Seijin yang jadi korban. Cuman Ryumon menganggap kalau Agams aja yang berlebihan ya. Walaupun dia gak setuju juga kalau planet Basdo harus jadi korban karena ulah manusia. Karena itu, Kanata pun menjelaskan apa yang dia tahu sesuai kata Asumi Decker bahwa planet Basdo itu sebenarnya masih bisa diselamatkan. Dan untuk itu orang-orang di masa depan masih berjuang, termasuk Decker dan Daina yang baru aja muncul di episode kemarin. Jadi masa depan sebenarnya masih bisa diselamatkan. Yang tersesat itu cuman Agams ya. Itu kenapa Decker ngasih pesan ke Kanata untuk menyelamatkannya gitu. Lanjut, Agams yang ngelihat kalau Sophia udah mulai mempengaruhi tubuhnya pun punya rencana, yaitu menjadikan Traveser sebagai inang untuk Sophia. Atau mungkin bisa disebut juga Sophia Traveser ya.
Daripada nanggung, mending sekalian aja ya kan. Cuman resikonya adalah ingatannya Agams bakalan hilang satu persatu. Ini sama kayak yang terjadi pada Yapul ya, yang mana dia sendiri gak ingat kalau dia itu adalah Yapul. Cuman di sini Agams berusaha keras untuk gak ngelupain Lelia. Kanata pun berubah jadi Decker fresh type untuk melawan Agams. Dan sesuai tujuannya make Sofia, Agams emang mau nyingkirin Kanata ya, yang udah ngeganggu rencananya sejauh ini. Decker pun menggunakan Dynamic Type untuk melawan Traveser. Dan tampak kalau mereka ini hampir imbang ya. Walaupun Decker gak sampai kesulitan banget sih. Ternyata tujuan Agams menghancurkan bumi itu agar setidaknya planet Basdo gak jadi korban di masa depan ya. Karena kalau manusia musnah di zaman ini, artinya gak akan ada yang ngebawa Sofia ke planet Basdo gitu. Rencana yang manu akal, tapi kalau dipikir jahat juga ya. Ngorbanin manusia di zaman dulu yang gak tahu apa-apa. Bukan jahat, bijak. Agams pun akan menyerang dengan TR Mega Buster, dilawan Decker dengan Shield Caliber Strong Tap yang dibentuk kayak tinju gitu. Decker juga sempat menahan tembakan Traveser make mukanya ya, dilanjutkan dengan Shield Caliber yang bikin ledakan besar sampai-sampai ngebentuk sebuah kawah. Di sini sebenarnya kondisi mereka udah sama-sama kecapean, tapi masih maksain buat gelut ya. Lagi-lagi Kanata gak mau nyakitin Agams, padahal harusnya sih Decker dan Dynamic Type bisa ngalahin Traveser ya. Akhirnya mereka pun keluar dan sama-sama tepar. Ini momen epicnya. Kanata yang kembali ke bentuk manusia ketahuan sama Ryumon guys. Emang udah beberapa episode ini banyak banget clue-nya ya. Kalau Ryumon yang bakalan jadi orang pertama yang tahu kalau Kanata itu Ultraman Decker. Cuman kalau dilihat dari reaksinya sih dia baru tahu ya. Karena sempat kaget juga. Sedangkan Agams tampak kalau bagian Sofianya itu udah hilang. Dan ternyata ingatannya itu udah bener-bener kehapus sama kayak Yapul. Termasuk ingatannya untuk ngancurin bumi otomatis udah kehapus ya. Bahkan dia ngira kalau dia itu lagi di planet Basdo. Cuman nggak tahu apakah ingatannya soal kematian Lelia itu masih ada atau enggak. Kalau ikut kehapus juga bakalan sad banget sih ya. Kalau nanti ingatannya balik lagi. Nah karena itu juga sifat Agams bakalan berubah drastis guys. Kita bisa lihat perbedaannya kan sebelum dan setelah kematian Lelia. Menarik banget. Kita tunggu aja episode selanjutnya. Gimana pendapat kalian soal episode kali ini? Terus aja di bawah, subscribe kalau belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.